Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Farizin dengan NIM 103022400101 dari kelas SE 4802. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus sub CLO 4. Baik, untuk yang soal pertama, dalam algoritma pembelajaran mesin kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan H kecil dalam kurung T yang didefinisikan sebagai berikut. H kecil dalam kurung T sama dengan T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung pangkat 2. Untuk soal yang pertama yang A, jika H besar dalam kurung T merupakan anti turunan dari H kecil dalam kurung T, maka tentukan H besar dalam kurung T. Untuk jawabannya ada di kertas ini. Yang A diberikan fungsi H kecil dalam kurung T, T per 1 plus dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat. Untuk mencari anti turunan H besar dalam kurung T, kita perlu menghitung integral tak tentu dari H kecil dalam kurung T terhadap T. Kita bisa menggunakan metode substitusi. Misalkan V sama dengan 1 plus T kuadrat, maka DU sama dengan 2T dt, sehingga T dt sama dengan setengah DU. Substitusikan ke dalam integral. Kita peroleh H besar dalam kurung T sama dengan integral H kecil dalam kurung T dt sama dengan integral T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat. dt sama dengan integral 1 per 2 U kuadrat. du sama dengan min 1 per 2U plus C sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat plus C. Nah, dan dengan C adalah konstanta integrasi. Jawabannya adalah anti turunan dari H kecil dalam kurung T adalah H besar dalam kurung T sama dengan min H besar dalam kurung T sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat plus C, dengan C adalah konstanta integrasi. Untuk selanjutnya yang B, pertanyaannya nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H kecil dalam kurung T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0, 0 dan 2. Nah, jawabannya di sini fungsi biaya diberikan oleh integral tentu dari H kecil dalam kurung T dari 0 sampai 2. Di sini integral 0 sampai 2 H kecil dalam kurung T dt sama dengan integral 0 sampai 2 T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat dt. Kita bisa menggunakan hasil dari bagian A. Di sini ada H besar dalam kurung T sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat. Maka integral tentunya adalah integral 0 sampai 2 T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat dt sama dengan H dalam kurung 2 dikurang H dalam kurung 0 sama dengan tutup kurung min 1 per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat tutup kurung lagi 2 dan 0 sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 1 plus 2 kuadrat dikurang buka kurung dikurang lagi 1 per 2 dalam kurung 1 plus 0 kuadrat tutup kurung sama dengan min 1 per 10 plus 1 per 2 sama dengan 4 per 10
Selanjutnya sama dengan 2/5 dan hasilnya 0,4. Dan jawabannya adalah nilai fungsi biaya pada interval 0 dan 2 adalah 0,4. Nah, untuk yang ketiga, yang C, temukan turunan C dalam kurung X jika C dalam kurung X integral 1 plus X kuadrat sampai 5 T per dalam kurung 1 plus T kuadrat dalam tutup kurung kuadrat dt. Nah, jawabannya adalah kita gunakan kaidah Leibniz untuk mencari turunan dari C dalam kurung X. Misalkan F dalam kurung T sama dengan T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat, maka C dalam kurung X sama dengan integral 1 plus X kuadrat sampai 5 F kurung F dalam kurung T dt sama dengan min integral 5 sampai 1 plus X kuadrat F dalam kurung T dt. Dengan kaidah Leibniz, turunan C dalam kurung X sama dengan min F dalam kurung 1 plus X kuadrat D per dx dalam kurung 1 plus X kuadrat sama dengan min 1 plus X kuadrat per buka kurung 1 plus buka kurung lagi 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat. Dan ini dalam kurung 2X sama dengan min 2X dalam kurung 1 plus X kuadrat per dalam kurung 1 plus buka kurung 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat lagi. Nah, untuk jawabannya adalah turunan C dalam kurung X sama dengan min 2X buka kurung 1 plus X kuadrat per dalam kurung 1 plus buka kurung 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat. Nah, untuk soal yang kedua, yang nomor pertama adalah diberikan kurva F dalam kurung X sama dengan akar X pada interval X sama dengan 1 hingga X sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X. Nah, jawabannya ada di kertas ini. Nomor 1, volume benda putar yang terbentuk ketika daerah di bawah kurva F dalam kurung X diputar mengelilingi sumbu X pada interval A dan B dapat dihitung menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya V sama dengan Pi integral A sampai B dalam kurung Fx kuadrat dx. Dalam kasus ini F dalam kurung X sama dengan akar X, A sama dengan 1 dan B sama dengan 9, maka V sama dengan Pi integral 1 sampai 9 dalam kurung akar X pangkat 2 dx sama dengan Pi integral 1 sampai 9 X dx. Yang kedua, V sama dengan Pi dalam kurung 1 per 2 X kuadrat 91 sama dengan Pi dalam kurung 1 per 2 9 kuadrat dikurang setengah dalam kurung 1 tutup kurung kuadrat sama dengan Pi dalam kurung 81 dikurang 2 dikurang 1 per 2 sama dengan Pi dalam kurung 80 per 2, dan hasilnya adalah 40 Pi. Dan jawaban finalnya adalah volume benda putar adalah 40 Pi satuan volume. Untuk soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Nah, di sini yang jawabannya, rumus untuk menghitung volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu x adalah
V sama dengan Pi integral A sampai B dalam kurung F dalam kurung X tutup kurung pangkat 2 dx, di mana A dan B adalah batas-batas integral dalam kasus ini. Fx sama dengan x kuadrat, A sama dengan 0, dan B sama dengan 1. Maka yang pertama V sama dengan Pi integral 0 sampai 1 dalam kurung x kuadrat tutup kurung kuadrat dx sama dengan Pi integral 0 sampai 1 x pangkat 4 dx. Yang kedua V sama dengan Pi, yang selanjutnya V sama dengan Pi dalam kurung 1/5 x pangkat 5 1 0 sama dengan Pi dalam kurung 1/5 dalam kurung 1 tutup kurung pangkat 5 dikurang 1/5 dalam kurung 0 tutup kurung pangkat 5 sama dengan Pi per 5. Jawaban finalnya adalah volume benda putar adalah Pi per 5 satuan volume. Baik, sekian video penjelasan kalkulus sub C4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.